Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin resep bolu panggang yang super gampang dan pastinya juga super duper enak dan lembut banget. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Nah, pertama-tama saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu saya tambahkan 5 butir telur ayam, 200 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili cair, 1 sendok teh SP atau bisa diganti menggunakan TBM atau ovalet. Nah, setelah itu ini adonannya kita mixer. Nah, awalnya kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah dulu hingga seluruh bahannya itu tercampur rata dan gulanya larut. Nah, setelah gulanya larut kita naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi, kemudian kita mixer hingga adonan mengembang putih kental dan berjejak. Setelah adonannya mengembang putih kental dan berjejak, kita matikan sebentar mixernya. Lanjut di sini akan saya tambahkan sambil diayak 200 gram tepung terigu, 1 bungkus susu bubuk. Nah, kemudian sebelum di mixer ini kita aduk-aduk sebentar supaya bahan tepungnya tidak berhamburan. Setelah itu lanjut aja di mixer menggunakan kecepatan paling rendah sebentar aja, kira-kira sampai tercampur rata. Nah, kalau dirasa sudah tercampur rata, ini kita matikan sebentar mixernya. Lanjut di sini akan saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Setelah itu kita mixer kembali hingga warnanya tercampur rata. Ini juga kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah aja ya teman-teman. Nah, kalau dirasa sudah tercampur rata, ini kita matikan mixernya. Selanjutnya ini akan saya rapikan adonannya menggunakan spatula, sekaligus ini juga sambil diaduk kembali untuk memastikan kalau warnanya itu benar-benar tersebar merata. Nah, setelah itu ini lanjut akan saya tambahkan 200 gram margarin yang sudah dilelehkan. Ini saya menambahkan margarinnya dalam kondisi dingin ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata dan pastikan tidak ada lagi endapan margarin di bagian bawah adonan supaya nanti bolunya tidak bantet ya. Nah, setelah konsistensi adonan yang dihasilkan seperti ini artinya adonannya sudah siap untuk dicetak. Oke, ini saya sudah siapkan loyang dengan diameter 24 cm. Ini sebelumnya seluruh permukaannya udah saya olesi margarin tipis-tipis, lalu saya taburi dengan tepung terigu. Langsung aja kita tuang semua adonannya ke dalam loyang seperti ini. Nah, setelah itu untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan, ini akan saya aduk-aduk menggunakan tusuk sate di semua bagiannya. Setelah itu kita hentak-hentakan sebentar. Nah, jika sudah ini siap untuk dipanggang. Oke, sebelumnya ini ovennya udah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit. Ini langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Ini akan saya panggang menggunakan suhu 160 derajat Celcius dengan api atas bawah kurang lebih selama 45 menit atau dapat disesuaikan dengan jenis oven masing-masing ya teman-teman. Nah, setelah dipanggang kurang lebih selama 45 menit, ini bolunya sudah matang. Nah, untuk memastikan kalau dia sudah matang atau belum, boleh dites tusuk menggunakan tusuk sate di beberapa bagian. Kalau nggak ada lagi adonan yang menempel di tusuk sate, artinya bolunya udah matang. Nah, mumpung masih panas, ini langsung aja kita keluarkan dari dalam loyangnya. Untuk memudahkan kita mengeluarkan bolunya dari dalam loyang, boleh disisir bagian pinggirnya atau dihentak-hentakkan seperti video saya tadi ya teman-teman. Ini kita balik, langsung aja kita angkat dan ini dia bagian bawahnya, cantik banget ya teman-teman. Setelah itu lanjut akan saya balik lagi dan setelah itu kita potong opsional sesuai dengan selera. Nah, teman-teman di rumah udah lihat kan bagaimana cara bikin bolu panggang pandan yang satu ini? Mudah banget bukan? Bahannya tuh cukup sederhana, bikinnya juga mudah banget, tapi hasilnya super duper cantik, lembut, moist, dan pastinya ini enak banget. Nah, teman-teman di rumah jangan lupa untuk cobain resep yang satu ini karena bolu panggang ini cocok banget untuk jadi cemilan di rumah, cocok jadi temen ngopi atau ngeteh, cocok jadi jamuan tamu, dan cocok juga untuk ide usaha, pasti bakal laris manis banget. Nah, ini dia bagian dalamnya, pori-porinya bagus banget ya. Warnanya juga cantik dan ini pasti super lembut, moist dan saya nggak tahu lagi harus bilang apa karena saking recommendednya.
Nah, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, itu dia resep pertamanya. Lanjut kita ke video selanjutnya. Di sini saya akan bagiin resep kedua, masih tentang bolu jadul pandan yang super lembut, enak, dan pastinya bikinnya nggak kalah gampang. Yuk langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu saya masukkan 4 butir telur ayam, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili cair, 165 gram tepung terigu, 25 gram tepung maizena, setengah sendok teh baking powder, 1 bungkus santan instan yang kemasan 65 gram, 1 saset kental manis putih. Kemudian ini juga akan saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Setelah itu ini adonan siap untuk dimixer. Nah, sebelumnya supaya bahan tepungnya tidak berhamburan, ini kita aduk-aduk dulu sebentar seperti ini. Nah, kalau udah langsung aja kita mixer. Nah, awalnya ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, ini kita naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi. Kemudian kita mixer hingga adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nah, karena masih banyak adonan yang menempel di pinggir wadah seperti ini, tepung-tepungnya masih belum tercampur rata. Jadi kita matikan mixernya. Setelah itu kita sisir bagian pinggirnya sampai tidak ada lagi tepung-tepung yang menempel di sisi pinggir adonan. Nah, di pinggirnya, di bawahnya kalau masih ada gumpalan-gumpalan itu disisir semuanya. Setelah itu ini akan saya tambahkan 1 sendok teh SP atau bisa diganti menggunakan TBM atau ovalet. Setelah itu kita mixer kembali hingga adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nah, setelah adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak seperti ini, kita matikan mixernya. Kemudian ini akan saya tambahkan 150 gram margarin yang sudah dilelehkan. Ini saya menambahkan margarinnya sudah dalam kondisi dingin ya teman-teman. Setelah itu kita aduk-aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik. Dan pastikan tidak ada lagi endapan margarin di bagian bawah adonan supaya nanti bolunya tidak bantet. Nah, kalau konsistensi adonan yang dihasilkan sudah seperti ini artinya adonan siap untuk dicetak. Oke, ini saya sudah siapkan loyang dengan diameter 20 cm. Ini sebelumnya seluruh permukaannya sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis dan ditaburi dengan tepung terigu. Langsung aja kita tuang semua adonannya ke dalam loyang seperti ini. Nah, kalau semua adonan udah dituang, lanjut untuk memecah gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Ini kita bisa aduk-aduk menggunakan tusuk sate seperti ini ya teman-teman. Diaduk-aduk ke semua sisinya. Nah, kalau dipastikan udah semua sisi teraduk, lanjut kita hentakkan sebentar. Ini adonan siap untuk dipanggang. Sebelumnya ovennya udah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit. Setelah itu langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven, dan ini akan saya panggang menggunakan suhu 160 derajat Celcius dengan api atas bawah kurang lebih selama 45 menit atau dapat disesuaikan dengan jenis oven masing-masing. Nah, setelah dipanggang kurang lebih selama 45 menit, ini bolunya sudah matang. Nah, langsung aja kita keluarkan dalam ovennya. Nah, mumpung masih panas, ini boleh kita keluarkan langsung dari dalam loyangnya. Supaya memudahkan kita mengeluarkan bolu dari dalam loyang, bisa dihentak-hentakkan seperti ini ya teman-teman. Setelah itu langsung aja kita balik dan kita keluarkan dari dalam loyangnya. Nah, ini dia bagian bawahnya, cantik banget ya teman-teman. Aduh, teksturnya super lembut banget, pori-pori bawahnya juga bagus banget. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat ini keliling permukaan bagian bawahnya. Lanjut, ini akan saya balik kembali. Dan tada, ini dia bagian atasnya, super duper cantik banget ya teman-teman. Lanjut, ini akan saya potong. Nah, untuk ukuran potongan ini opsional ya teman-teman, dapat disesuaikan dengan selera aja. Nah, teman-teman di rumah udah lihat kan bagaimana cara bikin bolu jadul pandan yang satu ini? Mudah banget bukan? Bahannya itu sederhana banget, bikinnya juga mudah, cukup dicemplung-cemplung jadi satu, di mixer langsung jadi bolu yang super lembut, cantik, dan bagus banget seperti ini. Nah, ini nih bolu jadul ini masih jadi primadona perboluan di dunia ini. Jadi cocok banget untuk jadi
teman ngeteh, minum kopi, jamuan tamu, ide arisan, atau bahkan ide jualan. Nah, teman-teman bisa lihat kan ini super lembut banget, moist dan pastinya sangat-sangat recommended banget.